Saya rekod dulu sekalian. Diingatkan kalau dulu di zaman lalu dipukul, nggak boleh tapi kan. Nah, jadi untuk di kelas 5 semester 1 materi di awalnya itu tentang operasi hitung pecahan. Nah, ini sama dengan yang lain ya. Modul itu untuk kamu. Ya. Nanti kamu dapat modul itu untuk kamu. Nah, yang dikumpulkan itu hanya lembar jawab. Ingat ini. Di akhir bulan kan ada pengumpulan modul biasanya. Atau nanti waktunya diinformasikan. Nah, modul yang dikumpulkan tuh hanya lembar jawabnya. Biasanya hanya satu lembar. Kalau matematika ini hanya satu lembar saja, diberi nama. Kemudian coba di bawah ada nggak? Saya lihat dulu yang di bawah ya. Nah, ini. Lembar jawabnya seperti ini nanti. Kamu tulis namanya, kelas 5D, absen berapa. Kerjakan dengan pulpen. Pulpen tahu ya? Masa nggak tahu ya? Jangan spidol, jangan pensil. Kenapa? Karena kemarin saya masih melihat tahun lalu itu ada anak yang mengerjakan dengan pensil. Kalau pensil itu kenapa? Tipis, tidak kelihatan. Ya, kalau pensil pakai pensil itu tipis, tidak kelihatan. Jadi kerjakan dengan pulpen. Pembelajaran 1, pembelajaran 2, 3, 4. Evaluasinya di mana, Pak? Evaluasinya melalui psikologi. Ya. Maka nanti akan saya beri informasi mungkin di hari Kamis atau Jumat saja. Jumat besok kan kamu sudah mendaftar ekstra. Halo? Sudah mendaftar ekstra? Sudah ya, alhamdulillah. Ya, baik. Yang belum segera daftar ekstra. Ekstra mulai minggu depan. Karena minggu depan juga libur, berarti minggu depannya lagi ya. Minggu depan itu adalah libur Idul Adha dan hari Tasyrik. Berarti minggu depannya lagi. Kira-kira tanggal berapa itu? 26 kalau tidak salah ya. Nah, minggu depannya itu nanti kamu ekstra kurikuler sesuai dengan apa yang kamu pilih. Nah, jadi nanti mungkin saya informasikan di hari Jumat saja, karena kamu free. Hari Jumat harusnya ekstra, tapi karena belum ada ya free saja. Nanti saya beri informasi, silahkan mengetikkan, ngirim ke saya lewat WA saja Japri, akun psikologi kamu, dan passwordnya. Yang lupa bagaimana Pak? Oke, nanti yang lupa akan kita cek dulu. Karena biasanya kalau sesuai prosedur, dulu membuat akun psikologi, akunnya itu nama panggilan underscore absen. Kemudian passwordnya QWERTY. Nanti akan saya cek dulu. Yang penting yang sudah nanti bisa dikirim ke saya. Maka ini pelajarannya adalah kamu harus mencatat password. Ya, akun dan password itu harus dicatat. Bisa dicatat di HP. Itu kan ada toh. Di HP itu kan ada note-nya. Baik bawaan dari handphone atau kamu bisa install aplikasi Note. Kalau di laptop itu ada notepad yang ringan, yang bukanya cepat. Jadi disimpan di situ akunnya apa. Misalnya namanya Leo underscore, absennya berapa dulu di kelas 4, 20 umpamanya. Passwordnya apa, dicatat di situ biar tidak lupa. Banyak sekali ya, anak-anak itu lupa. Kamu harus ingat ya, kalau orang tua tidak mungkin ingat, kalau orang tua kamu kan sekedar memfasilitasi, yang harus ingat kamu, anak-anak ya. Karena kamu yang akan mengerjakan melalui akun psikologi tersebut. Baik, itu evaluasinya tidak ada di modul, tapi nanti langsung online lewat psikologi. Maka harus segera dikonfirmasikan ke saya, dikirim ke saya, nanti tak lihat, tak cek, harus masuk ke kelas 5D, nanti tak kasih linknya, kodenya. Ya. Tuh, jadi jangan dikumpulkan modulnya. Kemarin-kemarin masih ada satu modul dikumpulkan langsung. Ini cukup lembar jawab saja, biar lebih cepat untuk koreksi. Oke, untuk operasi hitung pecahan, ini masih berkaitan untuk awal itu adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, ini ada prasyaratnya. Saya tanya dulu, di kelas 4 atau kelas sebelumnya, sudah diajari
materi pecahan senilai? Sudah belum? Fiza? Sudah diajari belum pecahan senilai, Fiza? Lupa, Pak. Tapi sudah belum? Saya tanya, sudah belum? Pecahan, udah. Pecahan sudah ya? Oh, berarti sudah. Ya, cuman ada yang lupa. Siapa yang masih ingat tentang pecahan senilai? Silakan. Yang masih ingat? Sebutin nama. Siapa yang masih ingat pecahan senilai? Lupa semua ini. Ya. Calia? Calia, masih ingat enggak pecahan senilai? Sudah lupa? Musa? Masih ingat enggak pecahan senilai? Lupa semua, tidak ada yang ingat. Satu kelas tidak ada yang ingat materi pecahan senilai ini. Oke, ya sudah, perhatikan saja. Ya. Ini prasyarat sebelum kalian ke materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi harus tahu ini pecahan senilai, membandingkan pecahan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, menyederhanakan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Kalau mengurutkan pecahan nanti bisa lebih ke pengayaan aja, enggak masalah. Ya. Nah, coba pecahan senilai itu. Ini saya akan, itu nanti soal kamu yang kerjakan, langsung di sini nanti ya, langsung kamu urek-urekan. Tapi ini tak kasih contoh dulu. Tak kasih contoh dulu. Nih, perhatikan. Contoh saya pecahannya 2/3. Kelihatan? Kelihatan. Baik, cukup. Nah, pecahan apa yang senilai dengan 2/3? Nah, ini namanya apa? Kamu harus mengalihkan dengan angka yang sama. Sebentar, saya tanya dulu. Ini kan ada angka 2/3. 2 di atas itu sering disebut apa? Angka 2 dalam pecahan biasa, ini namanya pecahan biasa. Yang atas 2, yang bawah 3. Kalau yang atas 2 itu sering dinamakan apa? Siapa yang masih ingat? Pembilang. Ya, pembilang. Kalau yang bawah, angka 3 itu namanya apa? Nah, ingat. Ya, harus ingat itu. Ya. Baik. Nah, untuk mencari pecahan yang senilai, ini kamu tinggal mengalihkan baik pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Yang paling kecil kan angka 2, toh. Kalau dikalikan angka 1 kan ya bilangan itu sendiri. Jadi yang paling kecil itu angka 2. Yang atas kali 2, yang bawah juga dikali 2. 2 kali 2, 3 kali 2. Nah, jadi 4/6 itu adalah salah satu pecahan yang senilai dengan 2/3. Biasanya kalau soal isian singkat, itu disuruh mencari, carilah 3 pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, ya berarti setelah dikali 2, kalikan 3 saja. Ya, 2 kali 3 berapa? 6. 3 kali 3? 3 kali 3. 9. Nah, ini 69. Sudah ada, dapat 2 pecahan ya. Satu lagi. Habis 2 kali 2, 2 kali 4. Berapa? Nah, terus ini 3 kali 4. 12. Nah, ini kita sudah mendapatkan 3 pecahan yang senilai dengan 2/3, yaitu 4/6, 6/9, dan 8/12. Ini namanya pecahan senilai. Kalau disuruh mencari pecahan yang senilai, pengalinya kecil aja dari 2, 3, 4. Walaupun bisa aja kamu ngalihkan 11 kali 12 kali 13 ya boleh. Tidak ada larangan. Jadi banyak sekali, pecahan senilai itu banyak sekali. Ini yang paling sederhana 2/3. Jadi kebalikannya dengan mencari pecahan senilai nanti menyederhanakan pecahan. Oke,
Oke, sampai di sini dulu. Siapa yang belum jelas? Nah, jadi kalau sudah saya tanyakan seperti ini, siapa yang belum jelas, silakan bertanya bagi yang belum jelas. Kalau sudah jelas semua, kita lanjut. Apakah ada yang belum jelas? Diperhatikan ya. Kamu di sana, di rumah kamu masing-masing sudah nyiapkan orek-orekan saja, buku orek-orekan. Matematika itu ya butuh buku orek-orekan. Karena menghitung. Oh ya, untuk dasarnya, apalagi sudah di kelas 5, itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Bilangan bulat itu harus lancar loh ya. Seperti tadi saya tanya, 2 kali 3, 2 kali 4, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5, dan seterusnya. 8 kali 9, 9 kali 7, dan seterusnya. Itu harus cepat. Ya, harus cepat. Baik, tidak ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, oke, kamu sekarang kerjakan. Nomor 1 dan 2 ini, 5/6 senilai dengan berapa? 7/10 senilai dengan berapa? Tulis sendiri, nanti saya tunjuk salah satu anak untuk menjawab. Silakan saya beri waktu dulu untuk coret-coret. Bebas, saat ini satu pecahan saja ya. Ini satu pecahan saja. Ini kan kalau contoh saya tadi mencari 3 pecahan yang senilai. Ini cukup satu pecahan saja, bebas. Asalkan betul-betul senilai, saya nyatakan benar. Silakan coret-coret, nanti akan saya minta 1-2 anak untuk menjawabnya. Monitor tetap dinyalakan, monitor. Kamera ya, kamera tetap dinyalakan. Silakan. Kamera tetap dinyalakan. Ini harusnya cepat karena cuma ngali saja toh. Harusnya cepat. Harusnya cepat ngitungnya. Baik, saya kira sudah ya. Coba Alvin Gibran, nomor 1. Jawaban kamu apa, Alvin Gibran? 10 per Ya ulangi, ulangi. 10/30. 10/30. Yang atas kamu kali berapa, Alvin? Mana tadi Alvin? Masih Alvin? Alvin Gibran. Kali Kan 5. jadi kan 10 toh? Ya, Nah, 10 5 menjadi 10 itu kamu kali berapa? 5 kali berapa supaya jadi 10 tadi kan? ya Allah. Nah, kamu kali berapa? Kali 5. Nah ya, jadinya sekarang dibetulkan. Kalau yang atas dikali 2, yang bawah juga kali 2. Jangan yang atas kali 2, bawah kali 5. Jadi berapa? 10/12. Nah, itu ya. Jadi jangan, ini kan contohnya juga jelas ya. Kalau kali 2 kali 2 semua. Kali 3 semua. Baik, lanjut. Siapa nih ya? Ya, siapa yang mau menjawab? Boleh? Atau saya tunjuk saja? Bilkis, Bilkis. Ini kamu di mana nih? Di luar kebun ini? Ya, di luar rumah, di luar kebun. Di belakang, Pak. Nah, nomor 2, jawaban kamu berapa? Sebentar. Yang 7/10 itu senilai dengan apa?
Halo? Putus? Kalau paling gampang kamu kalikan 2 saja, Bilqis. 7 kali 2 berapa? 10 kali 2 kan gampang sekali. Ayo, ini harus lebih cepat loh ya. Dari kelas 5. Hitungnya harus lebih cepat. Jawabannya 14/20, Pak. Oke, ada yang sudah menjawab 14/20 ya. Ya, betul. Jadi bebas ya, kamu mau kalikan berapa bebas. Ya. Kalau dikalikan 2 ya nanti 14/20. Kalau kalikan 3, 21/30. Tinggal dikalikan dengan angka yang sama, baik pembilang maupun penyebut. Baik, apakah ada yang masih bingung? Jadi jangan dikalikan berbeda. Yang atas kali 2, yang bawah kali 4. Enggak boleh. Itu tidak senilai. Silakan, sebelum tak lanjutkan ke prasyarat berikutnya. Ini baru prasyarat loh ya. Kita belum masuk yang materi penjumlahan dan pengurangannya. Banyak sekali sebetulnya. Mungkin kalau kita jadwal pelajaran hanya seminggu sekali nggak cukup. Biasanya kalau PTM itu ya, matematika itu seminggu ada 7 jam. Saya biasanya sering sampai 8 jam. Ya, dulu pernah 5 kelas, jadi 8 kali 5, 40 jam dalam seminggu. Ya, matematika itu normalnya 6 sampai 7 jam seminggu. Ya, ini cuma dapat 2 jam seminggu sekali saja. Apakah ada yang masih belum jelas dengan pecahan senilai? Sudah ya? Silakan bertanya kalau belum jelas. Saya anggap tidak ada yang bertanya, berarti sudah jelas. Sekarang prasyarat berikutnya membandingkan pecahan. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Saya beri contoh dulu saja. Ya, saya beri contoh dulu. Lihat di layar. Kalau hanya membandingkan 2 pecahan biasa, ini gampang. Ini gampang. Kalau cara biasanya kan apa? Ada yang masih ingat? Coba, silakan. Kalau ada yang masih ingat, boleh berpendapat. Boleh menjawab. Antara 3/4 dengan 5/7, lebih besar yang mana? Ada yang berani menjawab? Boleh berpikir sebentar. Ahmad Saifuddin. Oke, anak-anakku kelas 5B, kelas baru, saya kira kemarin kita berjumpa di kelas 4. Ya, Pak Ahmad di sini akan mengajarkan sama seperti coba saya beri waktu sebentar, barangkali masih ingat. Ini mestinya di kelas 4 sudah ada kok. Yang perlu kalian ketahui karena prasyarat ya. PAI nanti, Pak Ahmad akan mengajarkan 3 elemen Siapa? atau 3 aspek mata pelajaran. Yang pertama adalah akidah. Kalau cara yang biasa disamakan penyebutnya. Penyebut itu yang bawah, itu harus sama. Itu kan 4 dengan 7 tidak sama. Cara menyamakan penyebut adalah dicari KPK. KPK antara 4 dan 7. Nah, berarti prasyaratnya juga KPK ini. Di pecahan ini juga ada prasyaratnya KPK dan FBB. Kita ajari dulu aja. Ini kalau cara biasa, KPK dari 4 dan 7 itu 28. Ya, KPK dari 4 dan 7 itu 28. Dari buku itu ada 3 pengajar. Ya. Karena kalau angkanya di bawah 10, ganjil dengan genap dikalikan saja. Terus cara ngisi yang atas, bawah dibagi bawah kali atas. Jadi 28 dibagi 4 adalah 7. 7 dikali 3, 21. Aturan yang Pak Ahmad sampaikan. Bawah dibagi bawah kali atas. 28 dibagi 7 itu 4. 4 kali 5, 4 kali 5 adalah 20. Paham? Nah, kalau penyebutnya yang bawah sudah sama, tidak masalah. Sekarang tinggal lihat angka yang atas.
setiap Ahmad kasih 21 tugas, dengan umpamanya hari 20 ini saya kasih tugas. tentu lebih besar yang Pak Ahmad ngasih tugas pasti 21. tidak lebih dari 5 soal. Selesai. Betul yang ada di modul. Betul ya? Ini cara biasa ya. Betul nggak? Ya, itu harus selesai dalam Sekarang waktu tak 1 hapus minggu. dulu. Cukup ya? Hapus dulu Tidak ya. boleh lagi ada kata tidak mengerjakan. Nah, sekarang kalau Tidak cara boleh cepat ya. lagi ada kata Sekarang kalau tidak hanya mengerjakan. 2 pecahan saja itu cara Ya, cepat. tidak ada kata terlambat karena kita sudah belajar PJJ seperti ini ya selama 1 tahun lebih. Nah, tuh. Kalau suruh hafalan maksimal juga 1 minggu untuk pelajaran Pak Ahmad. Kalau Pak Ahmad cuma paling 1 minggu 1 modul ini ada hafalan paling di PAI kalau salah. Ya, yaitu menghafal surat Al-Qari'ah. Nah, itu harus 1 minggu. Jadi pokoknya Pak Ahmad kasih hari Rabu hari ini, maka Rabu besok semua harus sudah hafal. Atau bahkan sudah selesai hafalan Rabu, selesai. Terus kita beralih ke materi yang lain. Kalau sanggup ajukan jempol. Ajukan jempol. Ya. nah sekarang kalau cara cepatnya perhatikan. Dikali silang. Kunci mau tanya? Dikali silang dari bawah tapi ya. Dikali silang dari bawah ke atas. Ini 4. 4 kali silang ke atas. Berarti 4 kali 5. Bukan hafalan surat. 4 kali 5 adalah 20. Tulis di atasnya sini. Karena dari bawah ke atas. Terus 7 ini silang ke sana, ke kiri. 7 kali 3. Sama ya. 21. Nah, besar yang mana? Besar yang 21. Berarti pecahan 3/4 dengan 5/7 besar yang 3/4. Ini cara cepatnya. Digambar, diwarnai sesuai. Ya. Jangan Paham? lupa, kalau memang itu ada perintahnya untuk Ada yang mau bertanya? Silakan. foto video WA, maka dikirim WA. Kalau tidak ada, segera kerjakan. Yang nomor 1 dan 2 ini kerjakan. Jadi ketika hari Rabu, Mana yang lebih besar? Nomor 1 5/6 dengan 7/10 dan nomor 2. Silakan. Boleh pakai cara cepat, boleh pakai cara menyamakan penyebut. Silakan. Dikerjakan. Oke, anak-anakku semua. Itu kenapa kok kita seperti ini? Ya, supaya tidak ada lagi yang terlambat, supaya adil semua. Yang satu dinilai, yang satu tidak dinilai. Harus semua dinilai kalau kalian mengerjakan. Terus yang ketiga, ketika mengumpulkan modul yang dikumpulkan hanya lembar jawab. Insya Allah Pak Ahmad pakai lembar jawab tersendiri. Ya, 1 lembar Pak. Ke Muhammadiyah juga 1 lembar. 1 lembarnya lagi untuk gambar nanti. Kalau harus 2 lembar, pakai HVS atau folio. Ketika gambar di staples. Jangan lupa yang dikumpulkan hanya lembar jawabnya saja. Ya, yang dikumpulkan hanya lembar. Silakan dihitung. Semua menghitung ya. Semua menghitung. Jadi, ya. Boleh pakai cara cepat yang tak ajarin atau yang modulnya dilepas lembar jawabnya. menyamakan penyebut. Silakan. Jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih nomor absennya. Jangan lupa juga diisi. Kalau sudah ada yang ketemu, nanti akan saya tunjuk salah satu untuk menjawab. Kalau bakso enak dimakan, ya. Jadi kan itu, ya, diisi. Saya kira modulnya kan nggak lebih dari 5 soal. Banyak Pak Ahmad cuma sedikit-sedikit. Saya kira anak-anak juga bisa paham, ya. Itu jangan lupa diisi. Kita diisi kalau dikasih tugas diisi, ya. Untuk kenalan kita. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini. Nomor 1 lebih besar, Pak. Siapa yang jawab ini? Bisa. Nomor 1 yang lebih besar yang mana? Ya, sekarang berapa ada angka-angkanya? Yang 5/6 apa 7/10? Kelas 5 harus punya tanggung jawab yang lebih besar. Ya. Halo? Bangunnya harus lebih pagi. Anak laki-laki Yang harus lebih 6. Juga sama. 5/6. Gini, tak kasih tanda gini ya. Oke, ini dijawab dulu. Silakan yang nomor 2. Yang nomor 2. Siapa lagi? Selain Fiza. 11 tahun loh ya. Siapa yang masih bangun jam 6? Enggak apa-apa jujur aja. Selain Fiza ada? Jawab nomor 2. Silakan. Supaya apa tidak terburu-buru gampang kok. ketika sekolah. Ya. Siapa? Sebutin nama. Aturannya sama seperti yang disampaikan Bu Ayu. Oke, Sahin jawab. Yang 5/7 apa 4/9? Sama kalau selatan. Ya. 7. Yang 5/7? Hanya nggak tahu apa kalau celana Nah, atau enggak. oke. Betul nggak ya? Tahu atau duduk Kalau atau cara gimana. cepatnya,
Ya. Teman tetap dipakai, Kalau cara ya. cepatnya tadi 5/6 dengan Nah, 7/10. kita membahas tentang HW ya, karena kita Ini kan kali aja dari bawah ke atas. 10 kali 5, 50. Gampang banget. 6 kali 7, 42. Jelas besar yang 50. Oke, nomor 1 ini benar. Riza tadi. 5/7 dengan paman yang bertanya. apa itu 4/9. Oke. 5/7 dengan 4/9. Jelas ya, 9 kali 5, Aturan lama jelas ya. 45. Kalau jelas angkat jempol. 7 kali 4, 28. Jauh ya. Kalau paham angkat jempol. Besar Oke, yang paham. 45. Nomor Tapi 2, paham nggak? Sahin. Nah, Benar. Oke, nah begini. Oke. Ini baru prasyaratnya ya. Oke, sekarang kita Benar. ke Muhammad. Sekarang ke Muhammad ya. Adakah yang masih kesulitan? Silakan bertanya kalau masih kesulitan. Hawi, yang kamu tahu tentang Hawi? Baik, sekarang lanjut. Hawi. Ini tadi membandingkan pecahan. Itu 2 pecahan ya. Nanti yang ini, yang lebih dari 2. Ya, Pak, Naiza. Beda cara menyelesaikannya. Sekarang yang ini dulu. Karena ini lebih ke pertanyaan. Sekarang yang sederhanakan pecahan ini dulu. Oh, Isbul Waton. Faisal menjawabnya Isbul Waton. Yang Pakai lain? ya. Nih. Naiza. Yang lain? Ya, aku Isbul Waton. Saya beri contoh dulu saja. Yang lain? Menyederhanakan pecahan. Jadi kebalikan yang ini tadi. Kalau yang atas tadi senilai itu dikalikan. Kalau sederhanakan itu dibagi. Ya. Contoh. Apa yang kamu ketahui tentang HW? Genas, sama tanya balik. Contoh umpamanya berapa ya? Saya beri Masa pecahan. enggak tahu kamu pernah pakai baju HW enggak? Yo semua yo, Sulwatan kok panjang ini. Oh. Nah, ini yang pecahan-pecahan kalau masih di bawah 100 itu masih gampang. Nih lihat. Ya. Kalau menyederhanakan, disederhanakan itu berarti dibagi dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Siapa yang sudah tahu? Ini mau dibagi dengan angka berapa? Jadi HW itu bukan hanya Sulwatan saja. Silakan. Siapa yang tahu? Cepat. Cepat-cepatan. Dibagi angka berapa nih? Ya. Kalau dibagi dengan angka berapa itu artinya apanya? FPB-nya. Di prasyarat menyederhanakan pecahan itu FPB. Mestinya di kelas 4 sudah ya. Kelas 5 dikembangkan, kelas 6 dikembangkan lagi. Bagaimana? Siapa yang bisa? Dibagi berapa? Kelihatan sekali loh. Caranya dari angka 45 itu. 45 itu faktornya berapa aja? Berapa kali berapa? 45 itu didapatkan dari berapa kali berapa? Siapa yang masih kalau tempat tidurnya dirapikan ya. Orang banyak? 45 itu kan bisa 5 kali 9. Ya. Bisa 5 kali 9. Sekarang dicek ke bawah. Cara menyederhanakan dibagi dengan angka yang sama. Ini dibagi 5 kan bisa 45 itu. Nah, sekarang kalau 72 dibagi 5 bisa enggak? Bisa enggak 72 dibagi 5? Tidak bisa. Kalau yang bisa dibagi 5 itu yang belakangnya 5 dan 0 angkanya. Berarti 9, pasti 9 ini. Dibagi 9, dibagi 9. 45 dibagi 9, 5. 70 dibagi 9, 8. Lah ini bentuk sederhana. Bentuk pecahan yang sederhana itu sudah tidak bisa dibagi lagi. Sudah nggak bisa disederhanakan lagi. Karena yang lain. Nggak boleh kata lagi C, nggak boleh ada kata lagi nanti. Ya, nanti nggak boleh. Saya ulangi lagi, tidak boleh ketika diingatkan oleh orang tua dijawab oleh. Yo, siapa yang mau berpendapat dulu? Enaknya kita bagi berapa ini pembilang dan penyebutnya? Dari yang kecil aja, 18 itu bisa dibagi apa saja. Dicek. Atau untuk menyederhanakan itu bolehlah berulang, dibagi berulang. Tapi yang paling bagus
Menyederhanakan pecahan itu dibagi dengan angka yang sama. Penting mana? Handphone sama sholat. Silakan. Nah, 18 dan 48 itu dibagi dengan angka yang sama berapa? Jadi, kalau kalian ingin menjadi anak yang berbakti sama orang tua seperti prinsip-prinsip KW, ketika disuruh sholat. Nah, ketika, itu yang pertama ya, sholat. Sholat berbakti sama orang tua. Salah nggak ketika kita mencuci piring sendiri? Bagi berapa? Ayo, siapa yang tahu? Enggak kan? Jadi kalau kalian makan kan yang makan. Jadi berusaha dibagi itu dengan angka yang sama yang paling besar ya, makanya FPB. Atau ibu nyapu, tak masalah, bersihkan kamar mandi, boleh. Bantu ayah cuci mobil. Dibagi motornya enggak masalah. 6. Ya. Dibagi 6. 18 dibagi 6. 3. 48 dibagi 6, 8. Jadi ini namanya pecahan yang paling sederhana. Kata? Nah, jangan lupa menggunakan kata tolong kepada siapapun. Kalau misalnya kamu dibagi dengan 2 dulu, sebetulnya boleh juga ya. Minta tolong ayah ambilkan. Misalnya nih kamu bagi 2 dulu. Yang kecil pakai kata tolong. Ya. Tapi alangkah baiknya kita mengambil sendiri. Karena kita masih punya. 18 bagi 2 itu 9. Oke. 48 bagi 2, 24. Ya. Itulah HW, mandiri. Ya. Bukan mandi sendiri ya. Nah, ini mau dibagi 3 lagi, boleh. Ya, Naisa keluar masuk nggak tahu kenapa ya. 3, 8. Ini juga boleh, tapi tidak praktis. Ya. Boleh, tapi tidak praktis. Kamu harus bisa membagi dengan cepat, ya. Ini harus dibagi dengan berapa itu harus cepat mencari FPB-nya. Ini berulang-ulang, tapi boleh. Ya, cuman lama sehingga tidak praktis. Oke, sekarang dicoba dikerjakan ini. Harus bisa semuanya. Sederhanakan. 16/64. Bolehlah kamu bagi 2 dulu atau bagi 4 dulu misalnya. Ya, sekarang mengerjakan semua. Berusaha bisa. Berusaha mencoba sampai bisa. Dah, sampai 2 soal ini saja, cepat. Oke, tetap sehat dulu. Mungkin itu Pak Ahmad sebagai pengantar tentang PAI maupun kemuhamadiyahan. Jangan lupa patuhi orang tua. Berbakti orang tua tidak ada salahnya. Ya, kita membantu orang tua baik mencuci piring, ya, baik menyapu, bersihkan apa saja, tidak ada salahnya, ya, karena itu bentuk kemandirian kita. Jangan lupa sholatnya. Kalau diperintah sholat jangan dijawab, langsung dilaksanakan. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja Bu Ayu yang dapat saya sampaikan pengantar pada pembelajaran saya di PAI maupun kemuhamadiyahan. Insya Allah besok minggu depan akan kita sampaikan, kita mulai biasa. Waktu saya kembalikan kepada Bu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ayu, saya kembalikan panjenengan. Oke. Itu kontrak belajar saya dulu. Kontrak belajar saya. Oke. Ya, enggak maksudnya saya kasih tahu kira-kira seperti apa anak untuk pelajaran. Terima kasih. Bagi berapa disederhanakan. Banyak kamera yang nggak dinyalain ya. Silakan dinyalain kameranya. Atau Arka coba dinyalain. Arka mana Arka? Dinyalain. Jangan pasang profil seperti itu ya. Kecuali pas tidak pelajaran. Saya cek satu persatu ya ini ya. Nyalakan. Jadi
dilarang pasang profil foto, image, seolah-olah kamu itu sedang memperhatikan, padahal tidak. Udah kamera biasa aja, video biasa aja. Tidak usah pakai virtual background juga. Ini termasuk pendidikan karakter ya. Ini pendidikan karakter ini. Pelajaran mari bersikap yang baik untuk belajar. Sudah saya sampaikan di awal. Siapa yang sudah ketemu? Nomor 1? Adakah yang sudah ketemu? Jadi pecahan harus yang sudah paling sederhana. Arka sudah ketemu belum? Nomor 1. Halo? Arka sudah ketemu belum? Diaktifkan audionya, diaktifkan. Belum. Jarima, sudah ketemu belum nomor 1? Belum Pak, lagi di. Oke, saya tunggu. Ya, Jawabannya lah 32 Pak. Coba sebutin namanya, siapa? Nih, Bisa. bisa lagi. Jawabannya berapa? Diulangi. Jawabannya 8/32. 8/32. Ya. Saya tanya dulu, Feza. Jangan dimatikan dulu audionya. Masih bisa dibagi lagi nggak ini? Masih bisa dibagi lagi nggak? Masih bisa dibagi lagi enggak? Ini kan genap-genap semua. Ini masih bisa dibagi 2. 8 kan bilangan genap, 32 bilangan genap. Bisa bagi 2, bisa bagi 4. Belum sederhana. Sederhanakan lagi. Ayo, silakan yang lain. Itu berarti boleh kamu bagi 2 dulu boleh lah. Cuman panjang nanti. Cuman panjang nanti. Nah, ini kalau mau cepat bagi langsung. Ini kalau yang sudah terlatih, maka kamu harus banyak berlatih nanti. Kalau sudah dapat bukunya, sudah ada modulnya. Kalau modul pun hanya sedikit soal ya, di bukunya. Nanti banyak latihan soalnya. Ya silakan, itu diteruskan, dibagi lagi. Bagi 2 dulu boleh atau langsung bagi 4. Atau langsung bagi lagi, ada lagi yang lebih besar yang bisa digunakan sebagai pembagi langsung sederhana. Harapannya seperti itu. Yuk, sudah mau selesai ini waktunya. Siapa? Syafira, ketemu belum nomor 1? Syafira Zahra, sudah ketemu belum? Sudah ketemu Pak. Ya, silakan dijawab. Berapa? Berapa? Dihidupkan audionya. Berapa per berapa? Hasilnya jawabannya berapa per berapa? Jawabannya yang nomor 1 1/4. 1/4. Nomor 2 sekalian, sudah ketemu belum? Sudah. Berapa? 8/9. 8/9. Kamu bagi dengan berapa ini? Dibagi dengan 7. 7. 7, iya. Ya, betul. Ya, ini betul nih. Syafira Zahra. Ya, jadi ini kalau sudah 8/32 langsung aja bagi 8. Atas bagi 8 1, yang bawah 32 dibagi 8 1/4 atau 1/4. Sedangkan yang nomor 2 sama-sama dibagi 7. 56 dibagi 7 8, 63 dibagi 7 9. Oke ya. Nah, silakan nanti kalian berlatih lagi kalau sudah ada bukunya, atau bisa kamu browsing-browsing cari di internet juga bisa.